Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11, yakni mengenai bagaimana kita mempelajari format multimedia pada halaman web. Yang mana kita akan bagi format multimedia ini menjadi 3, yakni bagaimana format image, kemudian audio, serta format video pada penulisan HTML. Nah, untuk itu kita lihat penjelasan berikut ini. Pada bab sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana sebuah halaman web ini dibuat dengan menggunakan konsep atau teknik tabel, tentunya dengan menggunakan HTML. Nah, untuk mendapatkan sebuah situs atau website yang lebih menarik lagi, kita tentunya harus mengkombinasikan berbagai unsur pendukung seperti penambahan image, audio, video, ataupun bentuk animasi yang lainnya. Yang kesemuanya ini akan kita coba bahas dalam format multimedia pada sebuah halaman web. Ini merupakan sebuah halaman atau situs youtube.com yang mana website ini sangat terkenal sekali dan banyak orang gunakan untuk memutar sebuah video. Pada situs tersebut terdapat beberapa fitur multimedia, yang salah satunya adalah file video, dan juga apabila kita memperhatikan tampilan situs tersebut juga terdapat beberapa gambar yang tentunya ini merupakan tampilan awal sebelum video ini kita putar. Nah, kemudian apa yang kamu ketahui tentang multimedia? Nah, di sini berbicara multimedia berasal dari 2 suku kata. Yang pertama adalah multi, itu yang berarti banyak, dan media, yakni sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sebuah informasi. Sehingga multimedia ini merupakan perpaduan dari berbagai bentuk elemen informasi, baik nanti berupa sebuah teks, grafik, audio, animasi, ataupun video sebagai sarana pendukungnya. Supaya lebih sistematis daripada pembahasan ini, kita akan bagi menjadi 3 jenis daripada format multimedia yang tentunya nanti akan kita terapkan pada sebuah halaman web. Yang pertama adalah format gambar atau image, kemudian yang kedua yaitu format audio, dan yang terakhir kita akan mengenali format video dalam penerapan sebuah halaman web itu sendiri. Yang pertama adalah format gambar pada halaman web. Nah, berbicara format gambar pada halaman web, tentunya kita tidak asing lagi dalam menyimak ataupun memperhatikan beberapa situs atau website yang memuat sebuah gambar di dalamnya, yang mana gambar atau image ini merupakan salah satu bentuk daripada multimedia. Gambar memiliki beberapa format yang dapat digunakan dalam sebuah web. Salah satunya adalah dalam bentuk format JPG, PNG, ataupun format-format yang lainnya. Adapun untuk menambah gambar pada sebuah HTML, kita dapat menggunakan sebuah tag, yaitu tag IMG atau IMG. Tag IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web, di mana tag ini memiliki 2 atribut yang tentunya diperlukan untuk menyisipkan sebuah gambar. Yang pertama adalah atribut src atau search,
yang mana ini berisi sebuah nama file atau URL dari sebuah gambar yang akan kita lampirkan pada sebuah halaman web. Kemudian ada juga atribut ALT. Ini memberikan sebuah teks alternatif yang mana jika gambar ini tidak ditemukan akan memberikan sebuah keterangan. Sebuah tag IMG ini merupakan sebuah tag yang bersifat self-contained. Artinya adalah tag ini tidak memiliki sebuah pasangan atau tidak memiliki tag penutup. Nah, untuk menyisipkan gambar bisa dilihat di sini IMG SRC sama dengan diikuti dengan nama filenya. Selanjutnya kita akan langsung coba terapkan format image atau gambar yang akan kita tampilkan pada sebuah halaman web. Langkah pertama kita siapkan folder untuk menyimpan project yang akan kita buat. Dalam hal ini kita masih menggunakan folder HTML untuk menyimpan seluruh program atau tag-tag HTML yang akan kita ketikkan tentunya. Lalu selanjutnya kita pilih sebuah gambar atau image yang akan kita tampilkan. Misalnya kita lihat di picture, nah di sini ada logo sekolah. Kita akan copy ke folder yang kita siapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya gambar atau image inilah yang nanti akan kita tampilkan pada halaman web browser. Kemudian kita siapkan sebuah web editor. Dalam hal ini kita menggunakan Sublime Text untuk menuliskan kode yang akan kita buat. Kemudian kita simpan terlebih dahulu supaya sistematis ya. Misalnya kita buat dengan nama gambar.html. Terdapat sebuah HTML, kemudian head. Di sini kita bisa menempatkan sebuah title atau judul, dan kita akan menggunakan tag-tag yang kita sisipkan pada baris di antara body ini. Kita beri judul menampilkan gambar ke dalam web browser, H1 ya, heading 1, misalnya menampilkan logo perusahaan atau lembaga. Nah, lalu seperti yang sudah kita urai sebelumnya, dalam menyisipkan sebuah image kita menggunakan tag dengan nama IMG dan atribut khusus. Dalam hal ini adalah atribut yang hanya digunakan oleh satu tag saja, yakni search atau src. Kemudian diikuti dengan nama file image yang kita persiapkan sebelumnya. Nah, kita sebelumnya sudah menggunakan file image dengan nama smkdb.png. Nah, kemudian supaya cepat kita copy saja smkdb.png. Nah, seperti ini. Nah, karena kita buat pada folder yang sama, maka kita hanya langsung saja mengisikan nama file gambar yang sesuai. Kemudian bisa kita menggunakan ALT ini sebagai keterangan, misalnya logo
sekolah menengah kejuruan. Karena tag MJ ini merupakan tag hanya memiliki satu pasangan saja, maka langsung kita tutup saja ya. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita simpan atau save, maka kita akan cek hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah terdapat gambar walaupun dengan gambar yang belum sesuai ya. Nah, maka bisa kita tambahkan ya, tambahkan dengan mengisi width 90, misalnya height atau tingginya ini 80. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah kita coba tampilkan gambar sederhana ya untuk menampilkan sebuah image. Nah, kemudian selanjutnya apa yang terjadi bila sebuah nama gambar ya, ini tidak sesuai. Misalnya kita menuliskan sebuah gambar dengan nama SMKDB 1 misalnya. Nah, kita simpan. Nah, kita refresh hasilnya. Nah, seperti ini. Artinya gambar ini tidak ada. Namun, nah disinilah fungsi daripada atribut ALT, yakni memberikan teks alternatif jika gambar ini tidak ditemukan, sehingga terdapat keterangan daripada gambar tersebut. Atau misalnya kita biasanya suka memisahkan ya, memisahkan antara file HTML dengan file image misalnya atau gambar. Misalnya kita buat sebuah folder dengan nama image. Nah, kita pindahkan ke folder tersebut. Nah, artinya tetap di sini tidak akan ditampilkan. Maka bagaimanakah nanti dalam mengakses data tersebut? Nah, di sini kita menggunakan suatu perintah dengan nama menuliskan terlebih dahulu nama foldernya, ya ini image. Nah, image diikuti dengan slash ya, karena kita disimpan pada folder image ya. Maka kita pun menuliskan foldernya, kemudian diikuti dengan nama file gambar tersebut seperti ini. Nah, lalu kita juga seiring dengan perkembangan HTML5, kita juga bisa mendefinisikan sebuah gambar dan keterangan dengan menggunakan tag figur. Nah, di sini digunakan untuk konten mandiri ya, seperti ilustrasi foto, daftar, kode, dan yang lainnya, atau menggunakan fig caption. Nah, bagaimanakah penerapannya? Hampir sama sebetulnya, kita hanya menggunakan atau menambahkan tag figur, kemudian kita pindahkan image yang kita buat ya, atau dengan kita bisa menambahkan dengan nama fig caption. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama daripada keterangan gambar tersebut, misalnya logo SMK Doa Bangsa. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu penggunaan daripada fig caption atau figur. Nah, demikianlah video yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru yang lainnya. Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.